Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan belajar tentang atribut input, yaitu size, max length, kemudian required, step, dan min dan max. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang size. Atribut size digunakan untuk menentukan lebar input dengan ukuran jumlah karakter yang bisa terlihat di inputnya. Contohnya seperti ini: input type text, name nama, kemudian size 100. Nah, maksudnya ini adalah lebar dari input itu akan ditentukan dengan jumlah karakter yang bisa terlihat di input. Jadi semakin lebar size-nya, misalkan 100 ini, maka akan lebar dan akan menampilkan jumlah karakternya itu 100. Jadi 100 karakter bisa terlihat di input tersebut. Contoh kalau misalkan di sini kita menggunakan source code dari pertemuan sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti video yang sebelumnya bisa dilihat di channel Junior Dev. Kemudian di sini saya akan menggunakan atribut size 100, misalkan seperti ini di nama depan. Kemudian kita akan lihat di sini. Nah, di sini maka lebarnya ini akan menjadi 100 karakter bisa tertampung di sini. Contohnya kalau misalkan kita mengetikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dia bisa menampung 100 karakter di field ini, yaitu karakter yang terlihat. Bukan bermaksud untuk membatasi, tapi ini bermaksud untuk menampilkan jumlah maksimal karakter yang bisa terlihat, tapi tidak membatasi karakter yang harus diinputkan. Contoh seperti ini. Kita masih bisa memasukkan, menginputkan karakter yang lain, tapi karakter yang lainnya itu dia masih tersembunyi, tapi tetap bisa diinputkan dan sebagai nilai. Contoh seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke atribut max length. Atribut max length digunakan untuk menentukan maksimal jumlah karakter yang bisa diinputkan. Contohnya kalau misalkan kita menggunakan max length dengan maksimal 10. Jadi itu 10 karakter yang bisa diinputkan. Dan nanti input tidak menampung karakter lain yang dimasukkan ke field ketika sudah melebihi batas maksimal. Contoh kalau misalkan di nama belakang ini saya ketikkan max length seperti ini, kemudian saya isi 10, maka yang terjadi kalau sebelum kita menggunakan max length itu kita bisa mengetikkan berapapun, dan kalau misalkan kita menggunakan max length maka kita hanya bisa mengetikkan 10 karakter, dan kita tidak bisa menambahi karakter lagi ketika sudah melebihi batas. Jadi kalau misalkan hanya 4 karakter boleh, misalkan hanya 10 karakter seperti ini juga boleh, tapi ketika kita ingin mengetikkan yang lain maka tidak bisa. Nah, seperti ini, hanya maksimal 10 karakter. Kemudian kita akan belajar tentang atribut required, digunakan untuk menentukan input harus diisi nilainya atau dipilih sebelum disubmit. Contohnya ini ada input type text dengan name, nama panggilan, dengan atribut required. Jika belum diisi maka form tidak bisa diinput dan akan muncul notifikasi. Atribut required bisa digunakan oleh input type text, search, URL, tile, email, password, date pickers, kemudian number, checkbox, radio, dan file. Contohnya saya akan menggunakan di sini, saya akan mengaplikasikan atribut required di nama depan dan nama belakang input ini. Nah, seperti ini. Kemudian nama belakang seperti ini. Kemudian saya juga akan mencontohkan nanti untuk penggunaan radio button dengan menggunakan required. Contoh untuk yang ini saja, di field ini kalau misalkan salah satu kita untuk nama belakang dan nama belakang
tidak kita isi, maka nanti form itu tidak bisa disubmit. Contoh misalkan ini saya isi, tapi yang ini saya kosongi, password saya isi, kemudian submit, maka akan muncul notifikasi untuk mengisi bidang ini. Jadi ada muncul notifikasi tulisan harap isi bidang ini. Contoh kalau misalkan Google Chrome saya ini browser menggunakan bahasa Indonesia, kalau misalkan bahasa Inggris nanti please fill this field, seperti itu. Contoh kalau misalkan ini saya kosongi juga, kemudian ini saya isi, maka ketika disubmit maka akan muncul notifikasi harap isi bidang ini, seperti itu. Contoh kalau misalkan untuk radio button, misalkan ini saya ingin membuat untuk jenis kelamin, misalkan pilihan, misalkan ini untuk input type radio, kemudian ini untuk name-nya jenis, misalkan, kemudian untuk value misalkan L untuk laki-laki, kemudian kita buat lagi untuk perempuan, radio, kemudian untuk name itu jenis, dan kemudian untuk value itu seperti ini, kemudian ini diisi perempuan. Dan ini untuk radio button, maka kita harus menuliskan dua-duanya. Nah seperti ini, kemudian di perempuan juga, nah seperti ini. Dan nanti kalau misalkan kita coba di sini, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada isian juga untuk nama depan, nama belakang, misalkan kita isi, kemudian kita isi, password kita isi, tapi yang ini kita kosong ya, maka yang terjadi adalah maka muncul notifikasi pilih salah satu opsi berikut. Nah seperti itu, contoh seperti ini. Dan kalau misalkan kita sudah mengklik salah satu di sini, misalkan saya pilih laki-laki dan kita submit, baru form itu akan bisa dijalankan. Nah, kemudian kita akan menuju ke atribut step. Atribut step digunakan untuk menentukan interval nilai masukan. Misalkan step 2. Ya, nanti angkanya bisa min 2, 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kelipatan 2 seperti itu. Contohnya seperti input type number, name, score. Contoh kalau misalkan kita ingin menerapkan untuk penilaian skor seperti itu, atribut ini bisa digunakan dengan min dan max. Nah, min dan max akan kita pelajari setelah ini. Kemudian atribut ini bisa digunakan oleh input type number, range, date, datetime lokal, month, time, dan week. Contoh kalau misalkan kita langsung aja ke min dan max. Nanti kita akan coba, karena min dan max dan step itu sebenarnya menjadi satu. Untuk atribut min dan max digunakan untuk membatasi nilai tidak boleh melampaui minimal dan maksimal yang boleh diinput. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk minimal dan maksimalnya untuk inputan, dan ini inputannya itu adalah nomor. Contoh kita bisa gunakan untuk input type text, name, nama panggilan, min 10 dan maksimal 100. Tapi ini masih salah ya, karena ini harusnya adalah number. Ini harusnya number. Jika diinput dengan nilai yang melampaui maksimal, maka nilainya akan menjadi maksimal. Jadi kalau misalkan maksimalnya itu 100 tapi kita isi dengan 1000 misalkan, maka yang terinput nanti adalah 100 karena akan menjadi maksimal. Kemudian min dan max bisa digunakan oleh input type number, range, date, datetime lokal, month, time, dan week. Contoh kalau misalkan kita akan membuat sebuah interval, nanti ini contoh untuk skor, misalkan untuk password ini saya delete aja. Kemudian kita ketika input
type number, kemudian ini step, misalkan ini untuk skornya. Kalau misalkan 3, intervalnya 3, jadi nanti kita bisa memasukkan interval 3 antara 0, 3, min 3, atau mungkin 6, 9, 12 dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan untuk nomor misalkan 10, kemudian 5, kemudian 7 itu tidak bisa diterapkan di sini. Kemudian min, misalkan ini 3, kemudian ini max adalah max ya, bukan max range, max itu 12, seperti itu. Contoh, kalau misalkan kita coba di sini, nah kalau misalkan ini kita ketik 5, itu sebenarnya tidak bisa, nanti dia akan tidak bisa diterapkan di sini. Jadi hanya bisa 3, 6, 9, 12, karena tadi kita membatasi nilai minimalnya ya, yaitu 3 dan maksimalnya adalah 12. Jadi kalau misalkan kita ingin menginputkan angka yang lain, misalkan ini saya ketikkan 4, maka dia akan menjadi dua valid terdekat, 3 dan 4, bisa menjadi 3 dan 6 gitu. Jadi biasanya ini kalau misalkan melebihi, dia akan menjadi 6. Contoh itu untuk min dan max yang digunakan untuk skor. Misalkan ini kita juga bisa menggunakan min dan max digunakan untuk date. Contoh kalau misalkan kita untuk tanggal, seperti ini, input type date, kemudian kita tidak menggunakan step, seperti ini, kemudian min dan max. Min dan maxnya itu menggunakan format tahun, strip bulan, kemudian strip tanggal. Contoh misalkan ini 2016, ini untuk 5, kemudian untuk 31 2016, kemudian ini untuk 5, ini untuk 1. Contoh seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa memilih tanggal untuk minimum bulan Mei seperti ini. Ini untuk minimumnya, dan maksimalnya adalah tanggal 31. Nah, ketika sudah melebihi maksimal seperti kita memilih Juni, maka yang terinput nanti akan menjadi tanggal 31 bulan 5 2016 karena melebihi maksimal. Dan kalau misalkan minimal, dia akan menjadi nilai minimalnya. Kalau misalkan tadi tanggal 1 Mei 2016, kemudian diinputkan di sini itu misalkan tanggal 1, kemudian ini 04, maka dia akan menjadi 05 nantinya, karena minimalnya 05. Seperti itu. Untuk referensi dari materi ini yaitu dari W3 Schools, kemudian dev.ww3.org, kemudian tutorialpoints.com, kemudian htm5doctors.com. Untuk video sebelumnya itu ada bisa dicek di channel Junior Dev. Jadi ada video tutorial Flash dan video tutorial HTML lainnya. Untuk video selanjutnya itu ada attribute input with list multiple dan lain sebagainya, kemudian ada attribute action, method, type dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dengan mengikuti Facebook fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube channel Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian
email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.